Forum Ekonomi Dunia baru-baru ini merilis laporan Resiko Global 2024, di mana informasi dan berita palsu serta kejadian iklim ekstrim dianggap sebagai resiko global untuk 2 tahun dan 10 tahun ke depan. Tahun 2024 adalah tahun pemilu di seluruh dunia, dengan puluhan negara dan hampir separuh populasi dunia akan berpartisipasi dalam pemilihan presiden. Menurut laporan terbaru dari World Economic Forum, informasi dan berita palsu merupakan sumber resiko terbesar yang akan dihadapi dunia selama 2 tahun ke depan. Sedangkan dalam kurun 10 tahun mendatang, krisis iklim yang semakin parah dan krisis ekologi akan menjadi ancaman besar bagi umat manusia. Tahun 2024 merupakan tahun pemilu besar secara global dengan 76 negara yang menyelenggarakan pesta demokrasi. Selain Bangladesh, Bhutan, dan Taiwan yang telah menyelesaikan pemilu pada Januari, negara demokrasi terbesar di dunia yaitu India, serta 2 negara muslim terbesar yakni Indonesia dan Pakistan juga akan mengadakan pemilu. Parlemen Eropa dijadwalkan akan melakukan pemilihan ulang pada bulan Juni, sedangkan Rusia akan mengadakan pemilihan presiden pada bulan Maret dengan presiden saat ini yaitu Vladimir Putin diperkirakan akan terpilih kembali. Namun di antara semua pemilu ini yang paling menarik perhatian adalah pemilihan presiden Amerika Serikat pada bulan November. Mantan Presiden Donald Trump yang memimpin jejak pendapat pemilihan pendahuluan Partai Republik kemungkinan akan bersaing kembali dengan presiden saat ini yakni Joe Biden mengulangi drama pemilu tahun 2020. Setiap kali pemilu tiba, masalah penyebaran informasi palsu menjadi kian serius. Dalam laporan Resiko Global 2024 yang baru-baru ini diterbitkan oleh Forum Ekonomi Dunia, informasi palsu dan salah diidentifikasi sebagai sumber resiko terbesar dalam 2 tahun mendatang. Selain itu, munculnya bot percakapan berbasis AI ChatGPT yang dikembangkan oleh OpenAI pada tahun 2023 menimbulkan kekaguman warga dunia. Namun demikian, kecemasan akan resiko yang dibawanya juga tidak sedikit. Laporan tersebut menyatakan bahwa kemunculan mendadak ChatGPT dan model AI lainnya mempermudah penyebaran informasi palsu yang dapat digunakan untuk memanipulasi opini publik dan mempengaruhi suara pemilih. The potential impact on elections worldwide over the next 2 years is significant, and that could lead to elected governments' legitimacy being put in question. And this, in turn, could, of course, threaten democratic processes, lead to further social polarization, riots, strikes, or even intrastate violence. Namun, Carolina Klin juga menekankan bahwa AI bagai pedang bermata dua. AI bisa menciptakan malware yang lebih canggih, melakukan penipuan dengan menyamar sebagai orang lain, dan data poisoning yang digunakan untuk melatih AI bisa membawa konsekuensi yang cukup serius. Di sisi lain, AI juga dapat digunakan untuk menghadapi serangan cyber, serta mengotomatisasikan banyak proses keamanan, mendeteksi atau memperbaiki celah keamanan yang mungkin diabaikan oleh manusia. Selain kekaguman terhadap inovasi AI, tahun 2023 juga merupakan tahun terpanas dalam sejarah global dengan gelombang panas, kebakaran hutan, banjir, kekeringan yang terjadi di berbagai belahan dunia. Meskipun saat ini belahan bumi utara sedang mengalami musim dingin, tetapi serangan cuaca ekstrim tidak berhenti. Di beberapa wilayah Eropa, Amerika Utara, dan Asia, musim dingin kali ini membuat banyak wilayah mencatat suhu terendah dalam sejarah mereka. Di Beijing, suhu di bawah titik beku pada Desember tahun lalu memecahkan rekor terpanjang dalam lebih dari 70 tahun. Fenomena cuaca ekstrim menjadi resiko global nomor 2 untuk 2 tahun mendatang menurut World Economic Forum. Jika melihat lebih jauh ke depan, 4 resiko terbesar dunia dalam dekade berikutnya semuanya terkait dengan lingkungan, termasuk peristiwa cuaca ekstrim, perubahan besar dalam sistem bumi, kehilangan biodiversitas, dan kekurangan sumber daya alam. Hal ini berarti menghindari krisis iklim yang membawa dampak tak tergantikan bagi dunia akan menjadi tugas terpenting bagi negara-negara di seluruh dunia untuk beberapa dekade mendatang.
Pada bulan Desember 2023 di Konferensi Perubahan Iklim PBB yang diadakan di Dubai, lebih dari 200 negara di dunia mencapai hasil bersejarah dengan sepakat untuk transisi dari semua bahan bakar fosil. Namun pentingnya pelaksanaan penuh dari janji yang dibuat pada KTT Iklim sangatlah krusial, terutama dalam upaya global melawan perubahan iklim. Kepala European Union Climate Monitoring Service yaitu Carlo Buontempo memperingatkan bahwa tanpa usaha lebih dari negara-negara di dunia, suhu yang memecahkan rekor di tahun 2023 hanya akan terlampaui lagi di tahun-tahun mendatang. Unless we manage to rapidly stabilize the concentration of greenhouse gases in the atmosphere, we can't expect different results from those we've seen in recent months. On the contrary, following the current trajectory, in a few years' time, the record-breaking year of 2023 will probably be remembered as a cool year. 央广编译郑锦毛报道。